Halo sahabat-sahabatku dimanapun berada. Kembali bersama aku, salah satu saudaramu yang ada di muka bumi ini. Sahabat-sahabat, pada video kali ini kita akan membahas hal yang bersifat realitas spiritual. Di awal penting dipahami ya sahabat-sahabat, bahwa video ini bersifat spiritualitas. Realitas, ya. Jadi sebuah fakta ilmiah, kenyataan atau kasunyatan tentang peristiwa yang sering terjadi dalam kehidupan kita, yaitu tentang kehilangan atau rasa kehilangan atau merasa sesuatu ada yang hilang. Sahabat-sahabat, kita turut berduka ya, berita belakangan ini tentang peristiwa salah satu saudara kita juga ya, dari keluarga Pak Ridwan Kamil ya, Om Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, yang anaknya liburan ke Swiss untuk mencari sekolah bersama keluarga, tapi kemudian ketika berenang di sungai Are, ternyata tenggelam. Nah, buat sahabat-sahabat yang belum tahu beritanya, mari kita simak sama-sama cuplikan beritanya berikut ini. Anak sulung Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz atau biasa disapa Eril, hilang saat tengah berenang di sungai Ari di Bern, Swiss. Dalam keterangan resminya, Kamis 26 Mei, LP Nazmuzaman, adik dari Ridwan Kamil, menuturkan kronologi peristiwa tersebut, yakni bermula saat Eril berenang di sungai Ari di Bern, Swiss bersama adik dan kawan-kawannya. Saat ingin naik ke permukaan, Eril terseret arus sungai yang cukup deras yang sebelumnya sempat mendapat bantuan dari kawan-kawannya. Hingga saat ini, Eril masih dalam status dalam pencarian kepolisian dan tim SAR di Swiss. Eril sudah hilang sejak pukul sekitar 5 sore waktu Indonesia Barat. Seperti diketahui, keluarga Ridwan Kamil memang sedang berada di luar negeri. Saat kejadian sendiri, Ridwan Kamil tengah melakukan perjalanan dinas di Inggris bersama delegasi pemerintah Provinsi Jabar. Sementara istri dan kedua anaknya berada di Swiss untuk mencari sekolah jenjang S2 bagi Eril. Sobat-sobatku, setiap hari bahkan setiap saat ya ada orang atau bayi yang lahir baru ke dunia ini. Tetapi ada juga yang meninggalkan dunia ini atau kita sebut sebagai mati ya, dengan berbagai macam sebab. Mungkin ada yang karena terkena virus COVID-19, kemudian ada yang juga terkena serangan jantung atau karena sebab kecelakaan atau apapun juga. Dan salah satunya saudara kita dari keluarga Pak Ridwan Kamil ya, Mas Eril, yang tenggelam dan belum ketemu. Sehingga hal-hal itu kita sebut sebagai kehilangan. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas secara khusus tentang apa sebenarnya yang hilang dan apa yang sebenarnya tidak hilang. Maka di video ini saya beri tema bahwa sesungguhnya, sebenar-benarnya, substansi dari manusia itu tidak ada yang hilang. Ya, kalau mungkin dari rekan-rekan atau dari keluarga yang terhormat Bapak Ridwan Kamil dan keluarganya mendengarkan video ini, ya, juga bisa disimak apa yang saya bagikan, saya wartakan ini menjadi sebenarnya sebuah dalam tanda kutip kabar baik, ya, berita baik, ya, bahwa sebenarnya kita tidak pernah betul-betul bisa kehilangan sesuatu, kehilangan orang tua atau kehilangan anak, kehilangan pasangan hidup, kehilangan nama baik, kehilangan jati diri, kehilangan harga diri, kehilangan popularitas, atau kehilangan apapun juga. Di video yang terdahulu saya sudah sering sampaikan bahwa ada dua hal yang menyebabkan sebenar-benarnya secara substansi kita tidak pernah kehilangan apa-apa adalah karena yang pertama, sesungguhnya kita tidak pernah sungguh-sungguh memiliki apa-apa. Seluruh jiwa raga kita, ini ya, yang nempel dari atas kepala saya, rambut yang dari saya bayi ngek sampai tua gini, nggak pernah tahu jumlah rambut ini ada berapa. Kenapa? Karena ini bukan milik saya. Kepala saya juga di jidat saya nih, jumlah pori-porinya ada berapa, lubangnya ada berapa, saya tidak pernah tahu. Kenapa? Karena ini bukan milik saya. Hidung saya yang menurut sebagian orang katanya mancung, bagus ya, ini juga bukan milik saya. Mulut saya yang sekarang berbicara dan telinga Anda yang juga bisa mendengar suara saya. Tangan saya yang bisa bergerak-gerak ini. Semua bukan milik saya. Sehingga jika semua ini benar-benar bukan milik saya, maka saya pun tidak bisa sungguh-sungguh kehilangan sesuatu apapun.
Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua adalah sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang hilang di alam semesta ini. Yang ada hanya perubahan wujud atau perubahan bentuk. Di kesempatan yang lalu sudah saya sampaikan juga bahwa hakikat kita manusia dan segala benda apapun yang ada di alam semesta ini, apakah itu bentuknya pohon, binatang, atau batu, gunung, lampu, gitar, pesawat terbang, apapun bentuknya. Pada hakikatnya substansinya adalah energi. Energi yang berasal dari Sang Maha Energi. Ya, jadi hakikat segala sesuatu adalah energi. Energi dengan unsur terkecilnya kita sebut sebagai atom. Dan atom terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Yang semuanya ini hidup. Energi. Nah, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi tidak bisa musnah. Tidak pernah hilang. Yang terjadi adalah perubahan wujud. Misalkan diri saya ini ya, diri saya dan Anda sahabat-sahabatku. Kita lihat substansi kita apa? Substansi kita bukan manusia. Sekali lagi ya, perhatikan baik-baik. Ini rambut, ini ada kulit, ada daging, ada otot, ada darah, ada tulang, ada sumsum. Ya, jadi ini di raga manusia ini terdiri dari 7 unsur. Saya ulangi ya, ada tulangnya, ada sumsum di dalam tulang, ada darah, ada daging, ada otot, ada kulit, dan ada rambut. Nah, 7 unsur ini yang kemudian membentuk makhluk ini dan disebut sebagai manusia. Jadi substansinya bukan manusia. Manusia ini adalah kumpulan-kumpulan dari 7 unsur tadi. Dan 7 unsur ini terbentuk dari energi. Yang tadinya berasal dari mana? Tulang kita dari mana? Otot kita, darah kita, kulit kita, rambut kita, daging kita. Semua dari mana? Kita bisa secara ilmiah kita bisa ketahui dengan gampang. Pertama, perjalanannya. Sperma bapak atau ayah kita ketemu dengan ovum ibu kita. Kemudian setiap hari diberi makan. Diberi makan dari apa? Dari 4 unsur alam. Dari unsur tanah, yaitu ada di padi, jagung, buah-buahan, sayur-mayur, kacang-kacangan, dan segala sesuatu ya, yang berasal dari pohon-pohonan. Kemudian dari unsur udara, oksigen. Dari unsur air, ada mineral-mineral yang ada di dalam air. Dan dari unsur matahari atau hawa, energi surya. Nah, 4 unsur inilah. 4 unsur alam ini, tanah, air, udara, api. Inilah yang kemudian membentuk menjadi 7 unsur raga ini. Sekarang kita kembali. Keempat unsur ini asalnya dari energi juga. Jadi substansi kita bukan tubuh ini. Dengan kata lain, sebelum raga kita ini ada, yang ada adalah, jadi sebelum 7 unsur, tulang, sumsum, otot, darah, daging, kulit, rambut ini ada. Sebelumnya dia sudah ada di tanah, air, udara, api. Ini sangat jelas, kita bisa buktikan secara ilmiah. Ya. Nah kemudian, sebelum menjadi tanah, air, udara, api, ini ada energi yang bersumber dari Sang Maha Energi. Yang kita bisa sebutnya sebagai God, atau Allah, atau Tuhan, atau whatever. Ya, apapun sebutannya. Semua berasal dari Sang Maha Energi. Nah, energi sendiri hanya bisa berubah. Energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Dia hanya bisa berubah wujud. Yang tadinya unsur karbohidrat, unsur zat zinc, unsur mineral-mineral ada di dalam tanah, di air, di energi matahari, di udara. Nah, kemudian berubah wujud, berubah bentuk menjadi tulang, otot, daging, sumsum, darah, kulit, rambut. Jadi tubuh kita. Jadi mata, jadi telinga, jadi hidung, jadi mulut, jadi gigi, jadi jeroan, jadi tangan, dan jadi semua ini. Nah, setelah menjadi manusia, mengalami sebuah perjalanan, kemudian tidak jadi manusia lagi atau kita sebut sebagai mayat, ya, menjadi jenazah atau jasad, kemudian kembali kepada 4 unsur tadi. Ketika kita pertama menjadi mayat, ketika raga ini suatu saat menjadi mayat, unsur udaranya langsung kembali ke udara. Maka orang yang jadi mayat tidak bernafas karena unsur udara langsung kembali ke udara.
Dan perhatikan baik-baik, Anda pegang tubuh mayat, mulai menjadi dingin. Mengapa? Karena unsur hawa atau unsur panas, unsur mataharinya kembali ke matahari. Dan kalau mayat itu didiamkan, unsur airnya mulai kembali ke air, kembali ke alam. Dan dia dikubur atau dibakar ataupun apa, terjadi proses penguraian. Ya kita sebut sebagai pembusukan, itu sebenarnya penguraian. Unsur-unsur yang dari tanah tadi kembali ke tanah. Di semuanya, udara kembali ke udara. Air kembali ke air. Matahari kembali ke matahari. Tanah kembali ke tanah. Jadi jelas sahabat-sahabatku. Artinya substansinya tidak ada yang hilang. Yang ada hanya perubahan wujud saja. Boleh dibilang hilang, tapi hilang dari penangkapan panca indera. Misalkan, tadinya ada manusia yang namanya Frans Donau. Diberi namanya. Jadi manusia ini berasal dari 4 unsur alam tadi menjadi 7 unsur raga. Kemudian lahir menjadi bayi. Ya. Kemudian diberi nama, diberi ego, diberi sebutan, dikasih nama Frans Donau. Misalkan gitu ya, seperti saya ini. Nah, suatu saat ini akan kembali ke unsur-unsur awalnya tadi. Tanah kembali ke tanah, air kembali ke air, matahari kembali ke matahari. Apalagi udara kembali ke udara. Jadi tidak ada yang hilang. Yang ada hanya berubah wujud, berubah bentuknya saja. Ilustrasinya seperti air. Air itu adalah H2O unsur kimianya. Tapi dia kadang bisa menjadi es. Kadang bisa menjadi uap air. Kadang bisa menjadi awan. Jadi unsurnya tetap sama. Substansinya H2O. Nah demikian juga dengan diri kita. Dan segala sesuatu yang ada di jagat raya. Esensinya, substansinya adalah energi. Energi tidak bisa hilang. Tidak bisa hilang, tidak bisa kemana-mana. Dia selalu ada. Yang bisa terjadi adalah perubahan wujud atau perubahan bentuk saja. Jadi bisa disebut hilang, tapi hilang dari penangkapan panca indera kita. Dilihat mata sudah nggak ada. Didengar telinga sudah nggak ada. Tapi wujudnya sebenarnya sebagai energi, sebagai substansi energi tetap ada. Tidak bisa hilang. Nah, jadi sahabat-sahabatku, kepada siapapun yang menyimak video ini, mungkin bisa juga dibagikan kepada teman atau saudara yang kadang mungkin tertimpa rasa susah, rasa sedih yang terlalu larut ya, karena merasa kehilangan sesuatu ya. Kiranya video ini bisa menjadi sedikit pencerahan atau penghiburan atau kabar baik, kabar gembira. Bahwa sebenarnya tidak ada yang sungguh-sungguh kehilangan. Bagian dari diri manusia yang sering berprasangka bahwa aku kehilangan sesuatu. Itu sebenarnya hanya ranah ego. Ego yang sedang berpikir bahwa aku betul-betul memiliki sesuatu. Aku memiliki hidung. Jadi kalau suatu saat bisa kehilangan hidung. Aku memiliki mobil, memiliki uang. Maka suatu saat bisa kehilangan uang. Aku memiliki anak, memiliki suami, memiliki istri, memiliki jabatan, memiliki posisi, memiliki nama baik, memiliki harga diri, memiliki ini itu. Jadi hanya ego yang berprasangka bahwa dirinya memiliki sesuatulah yang bisa takut dan merasa kehilangan. Tapi ketika ego sudah sadar bahwa segala-galanya bukan milik kita, semua-muanya bukan milik si ego, maka ego ini tidak akan lagi pernah berhalusinasi, berasumsi, berhayal bahwa dia kehilangan sesuatu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah sesungguhnya energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Tidak ada sesuatu yang betul-betul hilang. Yang ada hanya berpindah tempat atau berubah wujud saja. Jadi sahabat-sahabatku, siapapun Anda dan saya yang mungkin secara bentuk materinya kehilangan keluarga tercinta atau sanak famili ya, itu secara bentuk yang ditangkap oleh panca indera. Tapi secara hakikat dan substansi tidak ada sesuatu pun yang sungguh-sungguh hilang di jagat raya ini. Tidak ada yang hilang. Yang ada hanya kembali ke asalnya atau berubah wujud, berubah bentuk ya.
Dari materi yang pertama berubah menjadi materi yang lain. Tetapi esensinya tetap sama. Energi yang tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Nah, sehingga dengan pemahaman ini, jika Anda dan saya betul-betul memahami realitas ini. Jadi ini realitas, sahabatku. Apa yang saya sampaikan ini bukan sebuah ide, gagasan, atau konsep belaka. Tapi ini realitas. Saya nyatakan bahwa Anda dan saya, dan juga dengan segala hormat kita katakan, anaknya Pak Ridwan Kamil yang tenggelam di sungai Are di Swiss. Substansinya, kita semua bukan manusia. Substansi kita bukan manusia. Substansi rambut ini, kepala ini, tangan ini bukan substansi. Substansinya adalah energi yang sedang menjelma atau menjadi manusia. Yang sifatnya fana dan sangat sementara. Tetapi substansinya sebagai energi, sebagai ruh ilahi, kita tidak bisa hilang dan tidak pernah musnah. Sehingga bergembiralah, bersukacitalah. Boleh bersedih karena merasa kehilangan dalam mungkin 1-2 hari, 1-2 minggu, silakan. Tapi jangan berlama-lama, karena hakikatnya kita tidak pernah hilang. Oke sahabat-sahabatku, sampai jumpa di video yang lain. Semangat!